Shalom, selamat pagi buat kita semua. Melalui channel YouTube Siraman Rohani HKBP Setia Negara, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, kita berdoa. Allah Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus, terima kasih Bapa buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dari tidur kami, dan Kau berikan kesehatan untuk boleh menerima berkat Tuhan, dan untuk melanjutkan segala aktivitas kami. Terlebih dahulu kami akan disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu diam bersama-sama dengan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pergumulan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan ini. Sebagai manusia, kita menghadapi berbagai tantangan, masalah, pergumulan, dan ketidakpastian yang dapat menguji iman kita. Namun dalam kesulitan dan kegelisahan, Allah berbicara kepada kita melalui ayat ini dengan penuh kasih sayang. Ayat ini memberikan 3 janji yang menguatkan dan menghibur hati kita saat menghadapi pergumulan dalam iman. Yang pertama, janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Perasaan takut adalah salah satu reaksi alami ketika menghadapi situasi yang tidak diketahui atau menakutkan. Namun Tuhan berbicara kepada kita dengan tegas untuk tidak takut. Mengapa hal demikian? Karena Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah hidup. Ketika Ia berjanji menyertai kita, Ia berada di samping kita, mendukung kita, dan memberikan kekuatannya. Dia tidak meninggalkan kita sendiri untuk menghadapi pergumulan, tetapi Ia hadir sebagai sahabat setia yang selalu siap membantu dan mendampingi. Yang kedua, janganlah bimbang, sebab aku Allahmu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Ia menciptakan alam semesta dan memegang kendali atas segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi atau terlalu sulit baginya. Ketika kita menghadapi pergumulan, seringkali kita merasa terbatas dalam daya dan pengetahuan kita. Tetapi Allah tidak terbatas. Ia adalah penguasa atas segala sesuatu, termasuk pergumulan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa cemas atau putus asa, karena Allah adalah Allah kita yang berkuasa untuk mengatasi segala hal. Yang ketiga, aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Pada titik inilah janji Allah menjadi sangat pribadi dan menenangkan hati kita. Ia bukan hanya berbicara secara umum, tetapi Ia menyatakan komitmennya secara khusus kepada kita sebagai anak yang dikasihi. Ia berjanji untuk meneguhkan kita. Artinya,
memberikan kekuatan dan keberanian saat kita merasa lemah. Ia akan menolong kita. Artinya, Ia akan menyediakan bantuan dan jalan keluar dari pergumulan yang kita hadapi. Dan yang luar biasa, Ia akan menopang kita dengan tangan kanannya yang benar. Tangannya yang penuh kuasa dan keadilan. Artinya, ketika Ia menopang kita, Ia melakukannya dengan penuh kasih dan hikmat, sesuai dengan rencananya yang terbaik untuk kita. Namun perlu diingat bahwa janji ini tidak berarti kita akan terhindar dari pergumulan dan penderitaan. Sebaliknya, janji ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Allah dan mempercayainya dalam segala situasi. Ketika pergumulan datang, kita dipanggil untuk menguatkan iman dan menempatkan harapan kita sepenuhnya pada Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti maksud dan rencananya, kita bisa percaya bahwa Ia selalu bersama kita dan memiliki kehendak yang baik bagi kita. Sebagai kesimpulan adalah pegangan yang kokoh bagi setiap orang percaya saat menghadapi pergumulan dalam iman. Ketika rasa takut dan kebingungan datang, mari kita ingat bahwa Allah adalah Allah yang menyertai, Maha Kuasa, dan setia meneguhkan serta menolong kita. Mari kita klaim janji-janjinya dengan penuh keyakinan. Dan dalam setiap pergumulan, marilah kita menaruh iman dan harapan yang teguh padanya. Karena Dialah yang tidak pernah mengecewakan dan selalu memberikan kekuatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat sapaan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami dalam segala perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu menjadi penopang hidup kami. Firman-Mu menjadi pelita hidup kami. Firman-Mu menjadi tongkat kehidupan kami. Allah Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Engkau memberkati perjalanan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, yang mana bila mana ada di dalam penderitaan dan pergumulan. Allah Bapa di sorga, topang mereka melalui kuasa Roh Kudus-Mu, hingga mereka dapat menerima dan menyatakan di dalam hidupnya bahwa Engkaulah Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami serahkan kegiatan kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, demikian sapaan firman Tuhan. Selamat beraktivitas.